Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat soleh-solehah, hari ini kita akan belajar haji. 1. Pengertian haji. Haji menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu haji, yang artinya ziarah atau mengunjungi suatu tempat. Sedangkan haji menurut istilah adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. 2. Dasar haji atau dalil ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang harus dikerjakan apabila sudah mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Shadaqallahul azim. 3. Ketentuan-ketentuan haji. 1. Syarat haji. Setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah haji yang harus memenuhi syarat haji sebagai berikut. A. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib atau tidak sah pergi haji. B. Berakal sehat. Orang yang gila atau tidak sehat akalnya tidak wajib menunaikan ibadah haji. C. Baligh. Anak yang belum baligh tidak diwajibkan melaksanakan haji. D. Mampu. Arti mampu adalah memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Jadi, orang fakir tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. 2. Rukun haji. A. Ihram. Ihram adalah berniat memulai melakukan ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih yang tidak dijahit bagi laki-laki. Pakaian ihram bagi perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak kaki. B. Wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah saat matahari tergelincir tanggal 9 Zulhijjah
atau hari Arafah sampai terbit fajar hari nahar atau tanggal 10 Zulhijjah. C. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. D. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. E. Tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. F. Tertib, yang artinya menertibkan rukun-rukun yang telah disebut, yakni mendahulukan yang terdahulu secara urut. Nah, rukun haji, apabila rukun haji tidak dilaksanakan atau tertinggal, maka ibadah haji yang telah dijalankan menjadi tidak sah, walaupun telah digantikan dengan dam. Dam adalah denda, dan ia wajib mengulang kembali pada tahun yang akan datang hingga menjadi sah. 3. Sunnah-sunnah ibadah haji yaitu 1. Mandi. 2. Membaca talbiyah yang bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 3. Berdoa sesudah membaca talbiyah. 4. Membaca zikir ketika tawaf. 5. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. 6. Masuk ke Ka'bah. 7. Tawaf kudum untuk haji ifrad dan qiron. 4. Tata cara ibadah haji. Adapun tata cara haji secara ringkas dan sesuai sunnah. 1. Ihram. 2. Mabit atau bermalam di Mina. 3. Wukuf atau berdiam diri di Arafah. 4. Mabit atau bermalam di Muzdalifah. 5. Melempar jumroh Aqobah atau kubro. 6. Mencukur rambut atau tahallul pertama. 7. Menyembelih kambing. 8. Tawaf ifadah. 9. Sa'i. 10. Mabit atau bermalam di Mina. 11. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. 5. Hikmah ibadah haji. Haji adalah ibadah tahunan yang Allah syariatkan bagi para hambanya. Mempunyai berbagai manfaat yang sangat besar dan tujuan yang besar pula, yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan di antara hikmah ibadah haji adalah 1. Memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga. 3. Saling mengenal dan saling menasehati. 4. Memperbanyak ketaatan. 5. Menolong dan berbuat baik kepada orang miskin.
6. Menyembelih kurban. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan semoga Allah segera memanggil kita untuk ke tanah suci Mekah, menjalankan rukun Islam yang kelima. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.